Elengo lan waspodo, jangan mudah kagum, jangan heran dengan isi dunia. Saya pesan kepada kalian semua, jangan mudah heran dengan isi dunia. Elengo lan waspodo, jangan mudah kagum, dan jangan mudah kecewa. Ikhlas. Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, pernahkah kalian mendengar tentang pembahasan ilmu hakikat atau yang biasa disebut dalam ajaran Jawa yaitu ilmu sejati? Apa itu ilmu sejati? Dan bagaimana cara menerapkan di setiap hari? Di sini mari kita membahas dengan mendalam tentang ilmu sejati menurut Kiai Semar, disusun dengan gaya naratif filosofis yang sering dipahami dalam khazanah kejawen spiritual. Penjelasan ini tidak hanya menjelaskan konsep, tetapi juga makna batin dan laku hidupnya. Ilmu sejati menurut Kiai Semar. Hakikat kesempurnaan hidup dalam pandangan kejawen. Dalam tradisi kejawen, Kiai Semar bukan sekadar tokoh pewayangan. Ia dipandang sebagai simbol kesadaran sejati, lambang kebijaksanaan tertinggi, dan perwujudan suara batin manusia. Ketika membahas ilmu sejati menurut Kiai Semar, sesungguhnya yang dibicarakan bukan ilmu kanuragan, kesaktian, atau kekuatan gaib, melainkan ilmu hidup yang menuntun manusia kembali pada asal-usul dirinya. Ilmu sejati adalah ilmu yang tidak tertulis dalam kitab, tidak diwariskan lewat mantra, dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Ia hanya bisa ditemukan melalui kesadaran, kejujuran batin, dan laku hidup yang benar. 1. Hakikat ilmu sejati merujuk pada kembali ke sangkan paraning dumadi. Menurut ajaran yang dilambangkan oleh Kiai Semar, inti dari ilmu sejati adalah eling lan waspada, yaitu selalu ingat dan sadar. Eling berarti ingat bahwa manusia berasal dari Yang Maha Tunggal yaitu Allah Sang Maha Pencipta. Waspada berarti sadar dalam setiap langkah hidup, selalu hati-hati dan selalu ingat Allah di setiap waktu. Ilmu sejati bukan menambah sesuatu dari luar, melainkan menghilangkan tabir yang menutupi jati diri. Manusia pada dasarnya sudah membawa ilmu sejati sejak lahir, namun tertutup oleh hawa nafsu, keserakahan, ambisi dunia, dan rasa paling benar. Maka tugas manusia bukan mencari keluar, tetapi menyucikan ke dalam. 2. Kiai Semar dan makna kerendahan hati. Sosok Semar digambarkan berwajah tua namun berhati bayi, bertubuh gendut namun berpakaian sederhana. Dianggap abdi, tetapi sesungguhnya penuntun para ksatria. Ini mengajarkan bahwa ilmu sejati tidak bersemayam pada kemegahan, melainkan pada kerendahan hati. Menurut Kiai Semar, sing saparumangsa bisa, iku durung bisa. Sing saparumangsa ora bisa, iku wiwit bisa. Artinya, orang yang merasa paling pintar, sejatinya masih tertutup ilmunya. Orang yang merasa bodoh dan mau belajar, justru sedang membuka pintu ilmu sejati. 3. Ilmu sejati bukan kesaktian, tapi kesadaran. Dalam pandangan Kiai Semar, kesaktian bukan tujuan. Kesaktian hanyalah bayangan, bukan hakikat. Akan tetapi ilmu sejati memiliki beberapa ciri di antaranya. Tidak ingin dipuji, tidak ingin ditakuti. Bahkan tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Dan orang yang memiliki ilmu sejati, hidupnya sederhana, ucapannya menenangkan, kehadirannya membawa teduh, ia tidak memamerkan apa-apa, karena yang sejati tidak membutuhkan pengakuan. Nah itu di antara ciri-ciri orang mempunyai ilmu sejati. 4. Laku ilmu sejati. Laku ilmu sejati diantaranya suka sunyi, ikhlas, dan tanggung jawab. Ilmu sejati menurut Kiai Semar hanya bisa tumbuh melalui laku, bukan sekadar paham ilmu dan pengetahuan lebih dua pandai dalam membahas. Laku utama ilmu sejati meliputi nrimo ing pandum, menerima hidup dengan lapang, tanpa kehilangan ikhtiar. Bukan pasrah buta, tetapi ikhlas setelah berusaha. Tepa selira, mampu menempatkan diri, memahami perasaan orang lain, dan tidak menyakiti dengan kata maupun tindakan. Sepi ing pamrih, berbuat baik tanpa mengharap balasan. Inilah inti dari kebijaksanaan Semar. Rame ing gawe,
aktif bekerja dan mengabdi, tetapi tidak melekat pada hasil. Manunggaling kawula lan Gusti. Puncak ilmu sejati menurut Kiai Semar adalah kesadaran manunggal, bukan berarti manusia menjadi Tuhan, melainkan menyadari bahwa hidupnya sepenuhnya berada dalam kehendak Tuhan. Pada tahap ini, ego melemah, amarah terkendali, keserakahan luluh dan hati menjadi bening. Manusia hidup sebagai manusia, tetapi berjalan selaras dengan kehendak ilahi. Istilah manunggal kawula Gusti berasal dari bahasa Jawa. Manunggal berarti menyatu, berpadu tanpa sekat. Kawulo berarti hamba, manusia. Gusti berarti Tuhan, Sang Maha Kuasa. Secara sederhana, manunggal kawulo Gusti dimaknai sebagai kesadaran tertinggi manusia ketika dirinya merasa sepenuhnya menyatu dengan kehendak Tuhan, tanpa kehilangan jati diri sebagai hamba. Ini bukan penyatuan fisik, melainkan penyatuan rasa, kehendak, dan kesadaran batin. Dalam tradisi kebatinan Jawa, konsep ini menjadi puncak perjalanan spiritual manusia, ketika ego melebur, hawa nafsu jinak, dan kehendak pribadi selaras dengan kehendak ilahi. Akar filosofis dalam kebudayaan Jawa. Manunggal kawulo Gusti tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari akar budaya Jawa yang kaya akan simbol, laku spiritual, dan kebijaksanaan leluhur. Orang Jawa meyakini bahwa hidup bukan sekadar lahir, makan, bekerja, dan mati, melainkan mudika sampurnan, mencari kesempurnaan hidup batin. Kesempurnaan itu tercapai ketika manusia mampu mengenal sangkan paraning dumadi. Sangkan ialah asal mula keberadaan. Paran yang artinya tujuan akhir kehidupan. Dalam pemahaman ini, manusia berasal dari Tuhan dan pada akhirnya kembali kepada Tuhan. Manunggal kawulo Gusti adalah kesadaran hidup yang terus-menerus akan asal dan tujuan tersebut. Bukan menjadi Tuhan, tetapi tunduk total kepadanya. Akan tetapi kesalahpahaman yang sering muncul adalah anggapan bahwa manunggal kawulo Gusti berarti manusia menjadi Tuhan. Ini keliru. Dalam filsafat Jawa, kawulo tetap kawulo, Gusti tetap Gusti. Manunggal berarti ketiadaan jarak batin, bukan penghapusan perbedaan hakikat. Hamba tetap hamba, tetapi hidupnya sepenuhnya diserahkan kepada kehendak Gusti. Manunggal kawulo Gusti tidak dicapai lewat pengetahuan semata, melainkan melalui laku batin yang panjang dan konsisten. Beberapa laku yang dikenal dalam tradisi Jawa antara lain. 1. Neng ning nung nang. Neng adalah diamnya raga. Ning adalah beningnya pikiran. Nung adalah heningnya rasa. Dan nang adalah terang benderangnya kesadaran. Pada tahap ini, batin menjadi ruang kosong yang siap diisi cahaya ilahi. Dalam ilmu sejati, bukan sekadar puasa fisik, tetapi menahan diri dari keserakahan, kebencian, dan kesombongan. Tapa sejati adalah mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari. 2. Eling lan waspada. Selalu ingat kepada Tuhan atau eling. Dan sadar penuh atas gerak batin sendiri yaitu waspada. Orang yang eling lan waspada tidak mudah terseret emosi dan nafsu. Dalam kebatinan Jawa, rasa lebih tinggi daripada pikiran. Pikiran bisa menipu, tetapi rasa yang jernih akan menuntun pada kebenaran. Manunggal terjadi bukan saat manusia banyak berpikir tentang Tuhan, tetapi ketika rasa ketuhanan hidup di dalam setiap tarikan napas. Saat bekerja, berbicara, bahkan diam, semuanya dilakukan dalam kesadaran ilahi. Inilah yang disebut urip mung mampir ngombe, nanging kudu eling marang sing gawe urip. Manunggal dalam kehidupan sehari-hari. Bukan pengalaman mistik sesaat, melainkan cara hidup. Yaitu rendah hati meski berilmu tinggi. Tenang menghadapi ujian. Tidak dendam, tidak serakah. Berbuat baik tanpa pamrih. Orang yang manunggal tidak merasa suci, justru semakin merasa kecil di hadapan Tuhan. Selain mengajarkan tentang ajaran manunggale kulo ing Gusti, Kiai Semar juga mengajarkan laku hidup serta tujuan hidup. Nah, apa tujuan hidup menurut Kiai Semar? Menurut ajaran Kiai Semar, tujuan hidup manusia bukanlah sekadar hidup, melainkan menjadi manusia seutuhnya,
manusia yang sadar akan asal-usulnya, tahu arah kembali dan pulangnya, dan mampu menjalani hidup dengan selaras antara lahir dan batin. Bahwa hidup itu bukan untuk mengejar dunia, tapi menyempurnakan jiwa. Dalam pandangan Kiai Semar, dunia ini hanyalah pasar sementara. Manusia datang bukan untuk menumpuk harta, jabatan, atau pujian, melainkan untuk lakoni urip yaitu menjalani kehidupan sebagai laku spiritual. Dalam ajaran tersebut Semar mengajarkan bahwa kekayaan hanyalah titipan, kekuasaan hanyalah amanah, kepandaian hanyalah alat. Jika manusia menjadikan dunia sebagai tujuan utama, maka ia akan kehilangan arah, sebab dunia tidak pernah memberi kepuasan yang abadi. Sebaliknya, bila dunia dijadikan sarana untuk berbuat baik, maka dunia akan menjadi tangga menuju kesempurnaan batin. Intinya, tujuan hidup adalah eling lan waspada. Ajaran utama Kiai Semar yang paling dikenal adalah eling lan waspada. Eling berarti sadar akan siapa diri kita sebenarnya. Waspada berarti berhati-hati terhadap nafsu, keserakahan, dan kesombongan. Manusia sering lupa bahwa dirinya berasal dari Yang Maha Tunggal dan akan kembali kepadanya. Ketika lupa, manusia terjebak dalam ambisi berlebihan, persaingan yang merusak, keakuan yang menutup hati. Menurut Semar, tujuan hidup adalah menjaga kesadaran rohani di tengah hiruk-pikuk dunia. Orang yang eling tidak mudah silau oleh gemerlap, dan orang yang waspada tidak mudah tergelincir oleh godaan. Yaitu menjadi manusia rendah hati, bukan manusia tinggi hati. Kiai Semar selalu digambarkan berbadan gemuk, wajah lugu, pakaian sederhana. Itu bukan tanpa makna. Ia melambangkan bahwa kemuliaan sejati tidak tampak dari luar, melainkan dari dalam. Menurut Semar, orang yang paling dekat dengan kebenaran adalah yang paling rendah hati. Orang yang paling jauh dari Gusti adalah yang merasa paling benar. Tujuan hidup bukanlah untuk terlihat besar, melainkan mengecilkan ego. Ketika ego mengecil, hati menjadi luas. Ketika hati luas, manusia mampu mengasihi tanpa pamrih, membimbing tanpa merendahkan, bahkan mengabdi tanpa menuntut balasan. Dalam falsafah Kiai Semar, puncak tujuan hidup manusia adalah manunggaling kawula lan Gusti, bersatunya kesadaran hamba dengan kehendak Tuhan. Ini bukan berarti manusia menjadi Tuhan, melainkan kehendak pribadi selaras dengan kehendak ilahi. Perbuatan lahir sejalan dengan suara nurani. Hidup dijalani sebagai bentuk pengabdian. Orang yang mencapai tahap ini tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan menjadi perantara kebaikan di dunia. Hidup itu untuk ngawula, bukan menguasai. Semar selalu menjadi abdi para ksatria, bukan raja. Ini mengajarkan bahwa pengabdian lebih tinggi dari kekuasaan. Menurut Semar, orang besar adalah yang mampu melayani. Orang mulia adalah yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Orang bijak adalah yang tidak memamerkan kebijaksanaannya. Jadi tujuan hidup sejati adalah ngawula marang urip dan mengabdi kepada kehidupan dengan penuh keikhlasan. Maka kita akan kembali ke asal dengan jiwa yang bersih. Pada akhirnya, Kiai Semar mengingatkan bahwa hidup ini memiliki satu tujuan akhir, mulih marang asal atau kembali kepada Sang Pencipta. Yang dibawa pulang bukan harta, jabatan ataupun nama besar, melainkan kesucian niat, kejujuran hati, dan kebaikan yang pernah ditanam. Manusia yang berhasil adalah manusia yang pulang dalam keadaan sung nanging isi. Kosong dari ego, namun penuh makna. Jadi kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa pesan Kiai Semar untuk manusia zaman ini. Di tengah zaman yang penuh kebisingan, Kiai Semar seolah berbisik. Urip iku mung mampir ngombe. Sing penting dudu suwene, nanging benere lakumu. Hidup bukan tentang seberapa lama kita hidup, melainkan seberapa benar kita menjalani hidup. Tujuan hidup yang sebenarnya menurut Kiai Semar adalah menjadi manusia yang sadar, hidup selaras dengan kebenaran, mengabdi dengan rendah hati, pulang dengan jiwa yang jernih. Dan apa hubungan dengan ajaran Islam dan tasawuf? Konsep manunggal kawula Gusti memiliki keselarasan dengan ajaran tasawuf dalam Islam, khususnya fana,
dan bako. Fana, artinya lenyapnya ego. Baka, artinya hidup dalam kehendak Allah. Namun, dalam Islam, penekanan tetap pada tauhid. Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk. Inilah yang sejatinya juga dijaga dalam Manunggal Kawula Gusti versi Jawa yang lurus. Jadi puncak manunggal adalah kasampurnan urip, yaitu hidup yang selaras dengan Tuhan. Selaras dengan sesama manusia. Selaras dengan alam. Manusia menjadi perantara rahmat Tuhan di bumi, bukan sumber keangkuhan. Dalam kisah ini kita bisa kesimpulan bahwa Manunggal Kawula Gusti bukan jalan yang ramai, bukan pula untuk dipamerkan. Ia adalah jalan sunyi, penuh kesabaran, keikhlasan, dan kejujuran batin. Pada akhirnya, manunggal bukan tentang mencapai sesuatu yang luar biasa, melainkan kembali menjadi manusia sejati, yang eling, nrimo, lan sumarah marang Gusti. Sapa sing bisa ngalahake awake dewe, dialah pemenang sejati. Ilmu sejati dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu sejati tidak menjauhkan manusia dari dunia, justru menjadikan manusia lebih manusiawi. Dalam praktiknya, ketika marah, ia memilih diam. Ketika dihina, ia memilih sabar. Ketika berkuasa, ia memilih adil. Ketika mampu, ia memilih menolong. Inilah wujud ilmu sejati yang nyata, bukan yang mistis. Dan apa saja pesan Kiai Semar terhadap manusia? Untuk pesan-pesan Kiai Semar untuk zaman akhir. Dalam banyak tafsir kejawen, Kiai Semar digambarkan sebagai penjaga keseimbangan zaman. Pesannya sederhana namun dalam. Yen donya rame dening pinter nanging sepi dening budi. Iku pratanda manungsa lali marang sejatine urip. Artinya, ketika dunia ramai oleh kepintaran tetapi sepi dari budi pekerti, itulah tanda manusia melupakan ilmu sejati. Penutup, ilmu sejati adalah jalan pulang. Ilmu sejati menurut Kiai Semar bukan untuk menjadikan manusia hebat, tetapi menjadikan manusia selaras. Selaras dengan dirinya. Selaras dengan sesama. Selaras dengan alam. Selaras dengan Tuhan. Ilmu ini tidak diwariskan melalui darah, tetapi ditemukan melalui kesadaran. Tidak diajarkan dengan kata-kata, tetapi ditunjukkan melalui teladan hidup. Dan pada akhirnya, siapapun yang sungguh-sungguh menempuh jalan ilmu sejati akan sampai pada kesimpulan sederhana. Yaitu, hidup bukan untuk menang, tetapi untuk benar. Bukan untuk tinggi, tetapi untuk lurus. Bukan untuk dikenal, tetapi untuk memberi manfaat.